Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bosku, kembali lagi di channelnya Mas Heri 123. Ada beberapa orang atau beberapa subscriber yang kemudian bertanya kepada saya tentang kendaraan, bagaimana membeli kendaraan. Namun sebelumnya saya mau menjelaskan bahwa saya tidak menjual kendaraan. Konten-konten yang kami sajikan itu hanya untuk mereview atau update harga mobil-mobil bekas. Tentunya dengan tujuan agar para subscriber kami atau para penonton channel Mas Heri 123 ini bisa menimbang atau membuat keputusan rencana untuk membeli unit kendaraan sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing, dan tentunya didasarkan pada kemampuan bosku semua. Nah, ini ada pertanyaan, misalnya pilih mana, beli mobil itu baru tapi kredit atau beli mobil bekas tapi cash. Tentunya kalau saya pribadi maunya beli mobil baru tapi cash. Nah, oke. Cuman untuk sekedar sharing, enggak apa-apa, ayo kita sharing. Tapi secara pribadi saya sih mengajak untuk ayo kita sama-sama menjauhi riba, karena riba itu sepengetahuan saya, betul atau tidak, sepengetahuan saya bahwa riba itu dilarang oleh agama apapun. Ya, dan tidak ada ajaran agama apapun yang membenarkan tentang riba. Tetapi jika hanya sekedar sharing pengalaman, atau ya, saya kebetulan alhamdulillah kemarin bekerja di salah satu bank pemerintah selama 8 tahun, dan oke lah kita sharing tentang kredit kendaraan tersebut. Baik, kita mulai saja. Kita mulai mengenai persyaratan utama kredit. Ya, tentunya persyaratan utama kredit seperti persyaratan kredit-kredit pada umumnya, seperti fotokopi KTP, suami istri, fotokopi kartu keluarga, rekening koran gaji atau rekening koran usaha, jadi buku rekening bank yang menjelaskan tentang gajinya dan alur keluar masuk usahanya ya kalau wira swasta. Rekening listrik, biasanya rekening koran listrik atau struk tagihan listrik itu boleh dilampirkan, tujuannya untuk memverifikasi apakah calon nasabah ini atau calon kreditur ini memang betul-betul tinggal di rumahnya sendiri atau tidak. Terus ada juga daftar gaji atau slip gaji. Misalnya Anda seorang pegawai negeri atau seorang pegawai swasta, biasanya pasti memiliki daftar gaji atau slip gaji. Bagi pengusaha mungkin pastinya ada surat keterangan usaha atau ya situs siup dari instansi yang berwenang. Terus mungkin juga Anda perlu siapkan untuk fotokopi NPWP. Nah, oke, persyaratan umumnya kurang lebih seperti itu. Kemudian kita masuk ke uang muka. Uang muka berdasarkan peraturan Bank Indonesia nomor 21/13/PBI 2019 tentang perubahan atas peraturan Bank Indonesia nomor 20/8/PBI tahun 2018. Jadi ini ada PBI yang tahun 2018 kemudian dirubah di tahun 2019 tentang rasio loan to value. Loan to value itu adalah kredit yang dapat diberikan. Loan to value, maaf saya baca kembali, tentang rasio loan to value untuk kredit properti, rasio financing to value untuk pembiayaan properti, dan uang muka untuk kredit atau pembiayaan kendaraan bermotor. Dan
tadi karena kita topiknya membahas uang muka, setelah kita membahas tentang persyaratan kredit, ya uang mukanya berdasarkan pasal 20, bank memberikan KKB, KKB itu kredit kendaraan bermotor, atau PKB wajib memenuhi kebutuhan, wajib memenuhi ketentuan uang muka sebagai berikut. A. Untuk pembelian kendaraan bermotor roda 2 atau motor ya, paling sedikit 15% dari nilai kendaraan, ya ini pastinya uang mukanya. Dan untuk pembelian kendaraan bermotor roda 3 atau lebih yang tidak diperuntukkan bagi kegiatan produktif, paling sedikit 15%. Itu uang mukanya. Oke. Jadi kalau motor dan mobil itu minimal DP-nya, minimal uang mukanya adalah 15%. Sekarang kita ambil contohnya. Misalnya harga motor. Harga motor misalnya senilai 10 juta, tentunya DP terendahnya adalah DP minimal menurut PBI ini adalah 1.500.000 atau 15% dari 10 juta. Kalau mobil ya sama, misalnya harga kendaraan mobil tersebut ini bukan mobil produktif ya. Jika harganya 100 juta, maka DP terendahnya adalah 15 juta. Jadi 15% dari 100 juta. Nah, kondisi DP ini untuk bank dalam kondisi yang kredit bermasalahnya di bawah 5% atau ya kriteria kreditnya bagus gitu aja. Nah, jika pembiayaan ini dilakukan kepada bank-bank yang kriteria kreditnya di situ kurang bagus, maka DP-nya ini lebih tinggi lagi. Ya, mungkin sekitar 20% minimal sesuai dengan PBI tersebut. Cuman kalau Anda bisa mencari pembiayaan yang dengan bank yang kondisinya bagus, berarti Anda mendapatkan down payment yang lebih rendah. Dan kemudian untuk down payment juga ini sebenarnya nanti dilakukan analisa dari petugas banknya. Petugas bank akan melakukan analisa terkait angsuran per bulannya. Jika daftar gaji Anda sesuai dengan slip gaji Anda itu masih bisa untuk mengcover angsuran Anda selama berapa tahun misalnya gitu. Jadi ketentuan DP juga tergantung dari analisa. Jika misalnya kemudian melalui analisa tersebut Anda harus mengangsur lebih kecil lagi, maka diminta untuk menambah DP begitu misalnya. Jadi tergantung dari hasil analis bank tersebut. Tidak serta-merta jika Anda memenuhi DP sebesar itu, Anda langsung bisa mendapatkan hak untuk mendapatkan fasilitas kredit tersebut. Itu tentunya tidak sedemikian juga, karena harus dilakukan analisa seperti yang saya terangkan di atas. Tapi untuk kondisi seperti ini, saya sih mengajak kembali lagi seperti di awal tadi, bahwa ya kita sesuaikan dengan kemampuan saja. Kalau memang kebutuhan Anda membeli mobil, disesuaikan dengan budget yang Anda miliki saja. Lebih enak kita memiliki mobil walaupun bekas tapi sesuai dengan kemampuan kita. Sekarang kalau mau beli mobil bekas, dicek juga kondisinya sedetail mungkin. Jangan sampai misalnya Anda kemudian membeli mobil bekas tetapi biaya perawatan lebih tinggi gitu. Untuk trik-trik bagaimana membeli mobil bekas mungkin kita akan bahas di video kita selanjutnya. Oke bosku, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like-nya, atau mungkin komen untuk meluruskan apa yang saya sampaikan. Mungkin ada yang salah, bisa diluruskan melalui komen, atau mungkin juga ingin menambahkan, silakan melalui komen. Yang pasti kami harapkan komennya yang baik-baik saja, karena maksud kami juga di sini semuanya menjadi baik semuanya. Oke bosku, demikian video dari kami.
Jangan lupa sekali lagi subscribe, like, dan komennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.